DPR RI sendiri melihat seperti apa sih Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SKK Migas bekerja sama dengan produsen-produsen migas dalam upaya peningkatan cadangan. Apalagi yang masih mereka bisa maksimalkan dan genjot lagi Pak Sugeng? Ya, ya, kami di Komisi 7 fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan sudah barang tentu. Dan terlebih khusus Komisi 7 hari ini menjalankan juga fungsi problem solving. Maka kami di Komisi 7 dengan mitra kerja baik Kementerian ESDM, SKK Migas dalam hal ini dan juga operator-operator, ada kontrak karya dan operator-operator yang lain, kita senantiasa duduk bagaimana memecahkan persoalan. Salah satu kunci penting adalah segera kita perluas dan kita serius betul di sektor eksplorasi di hulu. Kenapa? Karena dengan eksplorasi itu seperti tadi, kita akan mencari cadangan-cadangan baru. Memang harus kita akui dari sejumlah cekungan yang sekarang terus-menerus dilakukan eksplorasi, kalau ketemu itu terus-menerus gas. Kesimpulannya memang kalau kita lihat dari proven reserve yang ada, kita ini tampaknya harus segera shifting, harus segera beralih dari sekarang ini fokusnya ke minyak, harus beralih ke gas. Sebagaimana diungkapkan oleh Kementerian ESDM juga, setidaknya proven reserve yang ada adalah untuk siap 19 tahun itu kalau tidak salah data-data itu jelas. Artinya memang bahwa gas hari ini kita lebih besar dan di sektor gas kita surplus secara energi sehingga menolong defisit neraca perdagangan kita di mana di sektor minyak kita defisit karena kita konsumsi kurang lebih 1,4 juta barrel setiap hari, sementara seperti tadi produksi kita lifting kita kurang lebih hanya 700.000 barrel, itu pun masih ada sekian ribu barrel yang diekspor, seperti minyak yang memang berkualitas tinggi seperti Minas misalnya sebagian masih diekspor dan juga blok cepu masih diekspor karena juga itu kandungan sulfurnya yang cukup tinggi, maka kilang-kilang tertentu saja yang bisa mengolah. Di samping itu adalah harganya relatif tinggi dibandingkan dengan minyak yang lain, misalnya kayak blok cepu dan sebagainya itu ICP plus, jadi sebagian masih diekspor. Nah itulah problem kita, terjadi defisit di bidang minyak, yakni kurang lebih sehari kurang lebih 600.000 barrel. Nah memang ketika terjadi shock wave ya gelombang kejut tahun 2020 khususnya terlebih di semester 2 di mana permintaan minyak kita anjlok dan juga fenomena dunia nih ya bahwa di tahun 2020 awal khususnya semester kedua itu terjadi titik puncaknya adalah bagaimana suplai dunia, ini kita bicara dunia, ini berpengaruh sekali di dalam negeri, khususnya di sektor hulu juga. Dunia sedang oversupply, bahkan suplainya sedang membanjir kurang lebih 109 juta barrel setiap hari, karena OPEC, non-OPEC plus Amerika bahkan sedang membanjiri pasar dulu. Tiba-tiba permintaan anjlok hampir 50%, bahkan hampir 40%. Yang pasti adalah 30% lebih. Sehingga terjadi bahkan sebelumnya didahului dengan perang harga antara Rusia dan Arab Saudi waktu itu kalau kita ingat. Sehingga harga minyak anjlok sampai harga yang belum pernah terjadi sejak tahun 70-an ke sini. Sampai bahkan ada istilahnya gratis kalau untuk Amerika karena memang saking melimpahnya sehingga untuk menyimpan saja, yang itu juga penyimpanan juga memerlukan kos, sudah tidak ada. Nah inilah mempengaruhi juga di kita. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.